bapak nggak ngasih duit belanja. Ikut saya yang bapak tahlil, dapat pulang berkat daging di sini. Tuh. Ya kalau kadang-kadang ada ayamnya, kadang-kadang ada dagingnya, kadang-kadang ada bandeng, tongkol, kadang-kadang terakhir kemalaman tinggal kentang sama bihun. Makanya saya kalau bapak ada tahlilan ngikut saya mah, udah diajarin ngikut. Kirimin Fatihah. Saya belajar, jangan katanya yang udah mati, yang hidup aja saya kirimin. Karena saya pikir yang hidup nyusul juga. Bener. Makan daging tuh gara-gara bapak rajin tahlil. Pernah waktu itu ada 3 bulan nggak makan daging sama sekali mah. Pernah. Itu sekampung sepi, nggak ada yang mati pisan. Sampai adik saya nanya, Pak, nggak ada yang mati apa? Bapak saya megang sorban ya, ntar kali sore-sorean. Ya, alhamdulillah pas sore ada aja yang mati. Nggak nyumpahin, setiap orang habis ngalamin hidup pasti mati. Coba dah, nggak usah disumpahin orang. Teteh nggak demen sama saya, diemin aja, ntar juga lama-lama mati, ya kan? Biasa aja dong, mati jangan mati gitu. Yang namanya hidup, setelah hidup pasti mati. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Setiap habis sembahyang tuh, itu urusan Allah udah. Ya Bu, makanya saya kenapa bisa ceramah? Bukan berarti saya pintar, enggak, bapak mualim. Kenapa saya bisa mimpin tahlil? Karena bapak ngajarinnya itu lumayan buat tambahan dapur. Ayo, udah anak nggak bisa ngaji, nggak bisa mimpin tahlil. Punya mantu nggak bisa juga ngaji, nggak bisa mimpin tahlil. Bayar ustadz juga nggak punya duit, akhirnya emang nggak ada yang bacain. Bener. Makanya jangan bangga punya anak kuliah S1, S2, S3. Ternyata kebanyakan S beku. Yang penting anak nggak ada SS-nya tapi bisa ngaji. Masakit ya, yang bego nih nggak kemana-mana. Baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal alqani fahum muqmahun. Punya anak nggak sekolah tinggi tapi bisa ngaji, cakep nggak? Kelihatannya bego tapi benar. Punya anak kuliah S2, S3, S4, pinter, kerja di luar negeri, duitnya banyak, sakit nggak pulang, sedih nggak? Yang kebanyakan duit jadi pengusaha kaya ke luar negeri, mak meninggal nggak pulang, sedih nggak? Makanya punya anak jangan pinter semua, biar ada yang bego satu, aman dong. Ayo punya anak pinter semua. Kadang-kadang yang disebut bego itu yang mainnya yang ngaji, udah bego banget sih dia, nggak gaul. Orang-orang pada ngeluarin motor dia malah masuk ke musola, selawat, bego banget, nggak gaul, nggak ngikutin tren. Ya nggak bego, emak coba punya mantu, demenan namanya ganti-ganti mobil, ganti-ganti motor. Padahal itu belum tentu orang kaya, bisa aja Grab dia, bisa aja Gojek dia, ya kan? Coba punya mantu yang bisa rajin ikut tahlil, sampai lagi bisa main hard rock, wow aman emak. Yang muludan lagi, ikut muludan lagi. Sebulan ada 30 kali maulid, dapat parcel 30. Emak bisa dagang buah di depan rumah. Berkah nggak kira-kira? Berkah, jangan diremehin. Ya? Saya ngalamin dulu pengen makan daging, nggak diajak ke restoran. Saya nungguin, kalau mau makan daging nungguin bapak pulang tahlil. Dapat daging segini itu, anak 13 digigit. Nih. Dia diatur, paham. Nggak berasa daging, kecap doang. Tapi hidup sehat-sehat. Serem banget, gue tunggu tuh. Baru kali ini ada meja pakai rok. Wow, ada leggingnya. Ini hebat-hebat, ini luar biasa ini, Masya Allah. Diberkahinnya Masya Allah. Cakep, saya aja waktu nikah nggak begini. Berkah berarti, mudah-mudahan tambah terus rezekinya, amin. Makin sehat, makin maju usaha orang tuanya, amin. Ntar mantunya makin berkah juga, amin. Cepat punya anak cucu soleh dan solehah, amin. Karena ternyata biaya pernikahan sekarang mahal. Dulu nenek saya cerita waktu nikah dibawa pohon pisang. Ambilnya juga bawa pacul ya, karena memang zamannya zaman susah ya, zaman susah, maaf ngalamin. Kita udah enak, orang-orang tua kita dulu boro-boro mas kawinnya pakai sekian mas, sekian gram, enggak. Mas saya nikahnya mas kawinnya cuman cincin dari biji salak. Nyeri itu, ngejiret itu. Tapi lihat hasilnya, anaknya banyak, soleh-soleha, ada yang jadi selebriti kayak aku. Nggak usah pakai cia, biasa baik. Tahu kan yang main para pencari Tuhan?
Yang jadi Ustadz Ferry itu aku. Berkah. Bisa jadi bapaknya kelihatannya biasa aja, anaknya bakal jadi orang yang luar biasa. Kita nggak tahu nih, begini-begini emak kelihatannya biasa aja. Jangan salah mak, besok anak cucu emak bisa jadi walaupun udah nggak ada emak, anak cucu emak jadi orang-orang hebat. Amin. Biasa dong. Orang tukang ngomong, banyak minum. Banyak minum, banyak kencing. Bener tuh. Makanya ini kena air. Belum pernah kan lihat penceramah air putih sama pisang, belum kan? Iya, itu masing-masing daerah karakternya beda-beda. Ada yang minum sama kue, ya kan? Ini ada pisang, ya kan, sama rambutan, sama minum. Beda-beda. Ada biasanya pakai kopi, ya kan? Ada yang pakai kue, macam-macam. Ini air. Saya kalau dikasih air putih ngerasa nggak kayak penceramah, saya ngerasa kayak dukun sembur. Kayak dijampe sama abah ya. Ya sehat, dia kagak biar nyalakan uang minum gitu. Mas saya pintar tuh. Mas saya pintar jampe-jampe begitu. Mas saya kalau ada anak kecil nih nggak bisa tidur, malam nangis terus, diambil air, bacain. Alhamdulillah, basah. Diam, enggak, buku basah. Bagaimana mau tidur? Orang tua dulu jampenya banyak mah. Itu pertolongan pertama sebelum ke dokter. Ada jampe-jampenya, bener. Itu anak kecil jatuh, kakinya bengkok, diurut sama ibu saya, putus. Jadi masing-masing orang ada maziyahnya. Ya balik lagi. Boleh yang dikatakan nikah itu yang pertama sama-sama orang. Artinya istri mengorangkan suaminya, suami juga mengorangkan istrinya. Anggap orang. Benar. Kadang-kadang hilang penghargaan itu. Waktu kawin pertama bener ayang-ayang, tahun kedua ayang-ayang, tahun ketiga udah mulai ayang-ayangan. Ya, maaf ini maaf, bukan berarti saya nggak bisa nasihatin yang bagus-bagus. Yang namanya rumah tangga ada aja kendalanya. Makanya kadang-kadang suami itu yang ada salah mulu sama istri. Coba dah, mulai antar kapan-kapan dah, pasti dah. Kau pulang jam segini, salah. Begitu nggak pulang, kok nggak pulang-pulang? Salah lagi, bener. Handphone bunyi, siapa tuh? Angkat, begitu diangkat, siapa sini? Salah lagi. Jadi yang namanya wanita itu dari tulang rusuk, bener. Tulang rusuk kalau kan bengkok tuh, kalau dilurusin patah dia. Jadi mendingan usap aja. Ya, usap kasih duit. Usap kasih duit, aman. Kalau mau diurut patah. Bab wanita itu makhluk paling cerdas, pinter dia. Dikasih duit berapa aja kurang. Tuh hebatnya cewek tuh. Maaf bapak, istri kita dikasih berapa aja pasti kurang, nggak pakai dihitung dia. Kasih duit 1 juta nggak dihitung, kurang nih, dibacain cabai, terasi, bawang, panci, kreditan, kemarin belum bayar. Pinter nggak? Pinter. Makanya nggak ada yang bisa ngelawan perempuan. Sehebat apapun, setinggi apapun pangkatnya, nggak bakal bisa ngelawan istrinya. Kalah pasti. Karena wanita itu makhluk yang paling cerdas, nggak ada yang bisa nandingin kepintarannya. Ahli sejarah itu wanita. Ribut 5 tahun sama suaminya, diungkit sampai sekarang hafal itu. Ketalah kan ya. Berarti perempuan paling pinter. Makanya emak jangan mau digalakin, diem aja, lawan. Iya mak, suami aja maju teteh. Nah, dicabok maju, apaan mau ditabok? Matiin sekalian, matiin. Gue tahu kan kalau gue mati lu mau kawin lagi, nah matiin. Kalau kita maju teteh pasti mundur. Nggak percaya, itu aku. Nggak ada laki-laki menang lawan perempuan, nggak ada. Ya, karena semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Selesai itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Selesai itu. Nggak ada. Makanya emak kita zaman dulu tuh nggak pernah berani sampai lapor polisi. Oh, gara-gara ini lapor polisi, merasa disakiti lapor polisi. Nggak ada. Nggak ada emak kita tuh. Oh, anak protes, merasa dapat perlakuan yang nggak bagus dari bapaknya, lapor polisi. Nggak ada zaman dulu itu. Dia benar-benar dimarahin, ditampar, digebuk sekalipun, itu bukan orang tua galak, tegas dia ngurus anak. Dia marah-marah, ngajarin omongannya pedas, dia tegas ngajarin anak. Supaya apa? Lebih bagus daripada bapaknya, lebih bagus daripada emaknya. Benar?
Tapi model kita yang dimanja-manjain aja, gedenya nggak jadi apa-apaan. Makanya kenapa kita berhasil? Karena orang tua kita tegas. Yang saya tahu begitu. Saya juga bukan anak manja. Saya anak ketiga dari 13 bersaudara. Laki-laki paling tua. Galaknya kayak apa orang tua? Nampar bener, gebuk bener. Apalagi kalau nggak sembahyang, nggak ngaji. Sampai orang tua nyerah. Tapi nyerahnya orang tua minta sama Allah. Allah yang nunjukin jalan buat kita. Makanya kalau punya anak nakal jangan ditamparin, ibu pegang dada. Dulu sebelum jadi anak kita pernah jadi anak. Dulu sebelum jadi orang tua pernah jadi anak. Waktu jadi anak kita bagaimana sama orang tua kita? Gitu aja. Mencari kesalahan jangan di dada orang lain, balik raba dada sendiri. Kenapa anak begitu? Bisa jadi karena dulu kita pernah begitu sama orang tua kita. Sebab pohon pisang 3 kali ditebang tetap keluarnya pohon pisang. Nggak mungkin keluar pohon durian. Nggak mungkin keluar pohon rambutan. Pohon pisang pasti keluar pohon Artinya pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Termasuk pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Itu kata Kiai. Jadi jangan salahin anak. Tapi hebatnya pelarian orang-orang tua dulu, saking bingungnya tentang anak, ke Allah zikir pagi sore siang malam, minta tolong sama Allah. Pulang tuh anak. Awas, ibu punya anak sekarang ngeri. Apalagi kalau udah kena narkoba. Wow, serem. Wow, kena narkoba serem, nggak tanggung-tanggung. Gara-gara ganja 1 batang sepocongan disebutnya itu bisa 3-5 tahun di penjara gara-gara ganja sepocongan. Makanya kalau anak mau mabok, ibu jangan suruh ngisep ganja, jangan ngisep pocong yang bako itu. Isep mayat yang habis dimandiin. Pocong juga namanya itu. Suruh kenyot kakinya tuh. 3 bulan maboknya nggak berhenti ngacai terus ya Bu ya. Makanya kita sayang, mudah-mudahan nih besok adik-adik kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Saya pernah waktu baca doa aja nangis. Saya baca doa nangis waktu saking khusyuknya. Doa makan 3 kali doa makan tuh nangis. Oh, khusyuk ya. Khusyuk bagaimana? Nggak ada yang dimakan. Enak itu. Doa lagi. Ya, artinya menghayati ya. Menghayati itu gimana? Orang nggak ada yang dimakan. Kirain gara-gara. Tapi orang tua kita berkah. Makanya Masya Allah, orang tua dulu anaknya banyak nggak takut, cukup aja gitu. Telur 1, anak 13, iya. Itu cukup. Caranya digorengnya sampai tipis gitu, nggak berasa keluar minyak doang. Hidup. Tapi emang bener ya, orang tua dulu mah pinter-pinter, cerdas-cerdas. Anak sampai jadi ya Bang Haji ya. Iya. Tuh lihat, Ribut juga jadi lagu. Kayak itu Bang Haji Oma ya. Haji Oma Ribut juga jadi lagu dia mah. Oh kalau ya, pinternya orang tua dulu. Benar, iya. Kalau orang tua kita dulu tuh paham. Iya. Biar hidup susah tapi romantis. Iya, ya baru orang sekarang aja marah pegang handphone, ibu megang handphone, bapak megang handphone, bapak banting handphone, ibu banting handphone. Dulu mah kita kalau marah sama bapak nggak megang handphone, pegang tangan. Terus bapak pegang tangan emak marah sama bapak pegang tangan bapak, sampai malam pegang-pegangan. Itu akhirnya beranak lagi. Jadi lagi aja anak-anaknya. Dan orang tua dulu tuh subur. Kalau ngelahirin juga keluar pada tempatnya. Ibu saya anak 13 itu subur, nggak pakai dokter-dokter, nggak pakai KB. Sesar? Enggak. Sesar itu bahasa dokter kan, itu sesar artinya tuh singkatan dia tuh kan. Artinya sesar itu artinya dikeset nyasar. Ya, karena sesuatu yang keluar bukan pada tempatnya itu nyasar. Oh iya. Diperhalus sama bahasa dokter namanya sesar. Orang tua dulu enggak, anak 1 2 3 beranak lewat depan semua. Iya bener Teteh. Bahkan saking hebatnya nih, setiap emak ngeden mau beranak, ya kan dokter nungguin, bidan nungguin, dukun beranak nungguin waktu itu kayak di dukun. Tuh hebatnya, emak ngeden ditungguin, coba bapak ngeden, siapa yang menungguin? Paling bapak ngeden yang keluar apaan? Makanya hebat orang-orang tua. Tapi orang tua zaman dulu belum ada dijahit-jahit begitu ya? Nggak ada. Nggak pakai dijahit-jahit? Nggak ada, makanya lahirnya susah. Kalau orang tua dulu tuh beranak yang sakit itu cuma 1, 2, 3. Kalau yang ke-13 itu kata ibu saya udah nggak sakit. Iya udah, jalan. Orang nggak pernah dijahit ya? Iya. Banyak yang nggak percaya sama dokter. Kalau orang-orang tua dulu alami. Maksudnya? Iya kan? Cinta sayang itu kan di sini adanya. Di sini. Iya dong. Iya. Di sini adanya. Makanya wanita tuh di sini. Iya. Kalau udah tersentuh sakit tuh, sakitnya di sini. Di sini. Suntiknya di sini. Iya. Ya Allah. Jadi emak tuh luar biasa. Emak luar biasa. Masya Allah, cakep dah. Kalau misalnya pengen jarangin anak, mulain dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oh itu doa. Ya iya, caranya ada. Itu kalau mau malam pertama pengen punya hajat, mulai dari kanan. Ini supaya jarang melahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim dari kanan naik turun di kiri.
Bismillahirrahmanirrahim dari kiri naik turun di kanan. Bismillahirrahmanirrahim dari kanan turun di kiri. Dari kiri Bismillahirrahmanirrahim turun di kanan. Jangan sekali-kali mampir di tengah. Kalau mampir di tengah, Ya itu bukan urusan kiai lagi udah. Nggak berlaku. oh berarti kalau berhenti di tengah beranak banyak ya? Ini jangan mampir di tengah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim turun di kanan. Ya. Nanti paling istrinya begini. Waduh, selaki aing PA-nya ya. Laki loncat-loncatan mulu, akan nikah udah keringetan, deg-degan, biar udah resmi aja cuma diloncat-loncatin gitu. Atau sistem kalender. Contohnya? Sistem kalender bisa kalau pengen menjalankan kelahiran. Bisa. Bisa. Jadi suami suruh tidur aja sama kalender. Istri Kang Haji, kan biasanya kalau suami istri suka ribut mulu ya. Itu kan Kang Haji katanya temen Haji Oma mah laki bini ribut aja jadi lagu kan? kalau Haji Oma pintar. Istrinya minta duit 1 juta, cuman ada 700 jadi lagu tuh. Haji Oma. Iya, karena orangnya ngerti. Contohnya? Istrinya minta duit 1 juta, cuman ada 700. Nah, jadi lagu di karangan. Pinter Haji Oma coba. Kasih. Tah 700, tah 700, tah 700, tah. Istrinya minta 1 juta. Juta. Adanya 700. Ada 700. Jadi lagu. Jadi lagu. Tah 700, tah 700, tah 700, tah. Baru. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kan ada balasannya. Tah 700, tah 700, tah 700, tah. Pinter Haji Oma mah. Enggak selamanya persoalan di rumah tangga itu jadi penyakit, enggak juga. Ada yang jadi rezeki. Ada jadi rezeki. Sampai tuh waktu menikah setahun 2 tahun, dia sayang banget disebutnya istri soleha. Jadi lagu. Jadi lagu. Lagu nah. Itu setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan terindah. Tuh hebat, intinya soleha. Tapi setelah mulai hilang, 700. bukan itu. Tapi yang itu. Ini udah soleha. Oh soleha. Kalau soleha itu nerimain aja. Jadi apa namanya, kona'ah, nerima apa adanya. Kona'ah. Tuh. Karena kalau udah nerima apa adanya itu baru soleha. Berhenti jadi soleha gara-gara itu. Lah kok? Di dompet habis setiap malam suaminya pulang, suaminya belum megang dompet, udah hilang, udah kurang. Berhenti aja jadi soleha. Laki-laki biar bagaimanapun ada kekuatannya, Ibu. Masih muda pengantin baru itu namanya pandangan hidup. Dipandang-pandang hidup. Karena masih muda. Nah kalau udah agak-agak tua, udah 40 ke sana itu pegangan hidup. Dipegang-pegang baru hidup. Sampai dibejak-bejak. Iya. Nah terakhir yang udah 70-71 itu namanya sisa hidup. Nah, itu. Kadang-kadang dipandang nggak hidup, kadang-kadang dipegangin juga nggak hidup. Wajar, kenapa? Karena sisa hidup. Sisa hidup. Sampai akhirnya apa? Ilah. Minum dulu. 700. Haji Oma sampai 700. Pinter dia mah. Iya. Tetangganya Haji Tatang punya tenda kayak gini. Jadi lagu. Lagu nah itu dut tatang, dangdut tatang, dang tang tang dang dangdut Haji Tatang. Iya. Ya mau nambah tenda jeung jengset 1,5 juta. Kamu nambah lampu jeung taman? Itu bisa 2 juta. Nah, eta mah Haji Tatang tak. Ayo bae. Pinter. Apapun dimanfaatin jadi hebat. Iya, bener gak? Iya. Tetangga sebelah lagi nebang pohon pisang, nebang cau. Jadi lagu. Jadi lagu ya, Haji Oma itu lagu nah. karena itu pisang tetangga jadi lagu. Lagu nah. Jangan ditebang itu pisang punya orang. Jangan ditebang. Haji Oma. Banyak orang berkata yang jujur pasti hancur. Karena ini zaman sudah edan, jujur tidak makan. Jangan ditebang itu pisang punya orang. Jangan ditebang itu pisang punya orang. Tak 700. Eta 700 lah kebayang keneh wae.
Bang Haji, ini acara diliput oleh media, alhamdulillah. Oh, Tadi ada yang minta infotainment ya dari yang hajat, katanya ini mau disiarkan katanya sama Bang Haji, betul di. Oh iya, informasi tadi. Informasi ini perlu kita ketahui Bapak, Ibu, bahwa acara kita ditayangin buat Indosiar. Indosiar, SCTV dan RCTI. Iya, besok bisa kita tonton malam Senin jam 8.30. Alhamdulillah. Kita bakal masuk TV tepatnya pada saat listrik mati. Bang Haji, kita doain yang nikah nih, besok nikahnya lancar. Karena kalau menurut saya, versi saya, nikah itu ada artinya. Apa tuh? NIKA dan H. Oh, singkatan. Ada singkatan. N. Niatkan segala sesuatunya hanya untuk ibadah. Cakep. I. Insya Allah perjalanan hidup rezeki akan mudah. R. Ramah sama mertua, sama orang tua, rezeki dilimpahin. Apa? Lah R mah nggak ada. K. K. Oh, N. Oke, ulangi. Ulang. N. Niatkan segala sesuatunya untuk ibadah. Oh. I. Insya Allah rezeki gampang berkah. K. Kalau udah tengah malam, habis jam kobo segala macam, pesta udah selesai. Nah, ada lanjutannya setelah K. A. Ajak pasangan kita ke kamar. Intip mertua pada tidur apa belum? Oh. Hantem terus. Hantem terus. Itu inti dari nikah. Bukan itu. Kalau masalah itu nggak usah diajarin. Nikah ada artinya apa? Semua orang pada tahu. Oh. Ada sakinah. Ada Mawadah. sakinah itu singkatan. S. Sekali teken ngeunah. Ai mawadah. Kalau udah mau, enggak udah. Tari warohmah. Warohmah, wa oti, wa ija, wa ina, wa ana. Teman-temannya wa iyah itu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan besok nikah jam kumpulnya Amin. lancar. Yuk, udah siap-siap, pengantin juga udah ngantuk biar istirahat. Walaupun malam hari ini kita lebih berhahihi, tapi kita berharap mudah-mudahan Allah ridho. Amin. Orang tua kita ikhlas berkah ujungnya. Amin. Amin. Ya, besok biar acaranya lancar ya. Terus 2 mempelai sehat, 2 besan juga sehat. Amin. Nyambung jadi satu keluarga, mudah-mudahan tambah banyak keturunannya. Amin. Jadi putra-putri yang soleh dan solehah, anak-anak yang soleh dan solehah, dan Allah kasih mudah semua urusannya. Dan kalau malam hari ini kita acara hujan berkah, jangan kecil hati, ikhlas saja. Ya, ini salah satu bukti bahwa Allah berikan karunia-Nya buat kedua mempelai. Amin. Juga buat sohibul hajat. Mudah-mudahan ke depan Allah kasih yang selalu baik dan yang terbaik. Amin. Karena Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ceramah, mohon maaf tadi karena pengen santai, pengen ceria. Jadi mohon maaf kalau nggak ada ayatnya. Kenapa kayak kalau ceramah nggak ada ayatnya? Karena belum hafal. Jadi kesimpulannya, yang pertama, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan semudah-mudahnya, amin. Yang kedua, pernikahan itu enak, mudah-mudahan Allah berikan yang enak-enak, amin. Kalaupun nggak ada enaknya, tetap kita syukuri. Yang kedua, disebut nikah itu sama-sama orangin orang. Banyak sekarang orang-orang yang tidak ngorangin orang. Ya banyak kadang-kadang orang ngomong nggak dianggap orang, bahkan nggak sedikit orang yang main salah-salahan. Dan di saat orang banyak orang pinter main pinter-pinteran, nggak apa-apa, kita bego juga aman, karena nggak lagi main bego-begoan. Kalau bego bener, tapi begonya bener. Ada orang bener kelihatan bego, ya, tapi bego ternyata pinter, daripada pinter akhirnya bego. Nah, banyak kita lihat sekarang, mohon maaf barangkali. Terus yang kedua juga sama-sama hidup, nikah itu sama-sama hidup. Artinya apa? Suami menghidupkan istrinya, istri juga tetap memberikan hidup buat suaminya. Jadi jangan sampai ada persoalan-persoalan. Yang namanya rumah tangga itu cikal bakal keturunan kita, rumah dan tangga. Ya, terus. Mudah-mudahan ke depan rumah tangga kita sama, nggak beda jauh dengan rumah tangga orang-orang tua kita, sehat, berkah dan manfaat buat anak cucunya. Ya, dan hargai dan hormati orang-orang tua kita, nanti kita bakal dihargai dan dihormati oleh anak cucu kita. Yang paling penting adalah tauhid kita jangan pernah berubah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yuk bareng-bareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur.
Mudah-mudahan Allah berikan barokahnya buat kita, amin. Allah jadikan rumah tangga kita ikhlasnya seperti ikhlasnya bapak dan emak-emak kita di hidupnya zaman dulu, amin. Dan mudah-mudahan orang-orang tua kita punya anak yang seperti kita, yang soleh dan soleha, amin. Anak-anak yang rajin ngaji, rajin sembahyang. Karena kata orang tua, pengen punya anak bisa ngaji, ibu bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak soleh, ibu bapaknya juga kudu soleh. Ya, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa uladihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa mahbihi wa tuba'ihi wa asyaihi wa awliyaihi wa ulamaihi wa jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa ila hadrati khususan abina. Kita sebut bapaknya bapak kita, biar nanti kita disebut juga sama anak-anak cucu kita. Wa ummina, ibu kita, ibunya ibu kita, nenek kita, neneknya nenek kita. Boleh ustazina, guru-guru kita. Mudah-mudahan ilmu sedikit manfaat buat orang banyak dari guru, dari ikhlasnya guru kita. Ikhlasnya guru kita, ikhlasnya orang tua kita bakal mendatangkan ridhonya Allah buat kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim. Syayyidillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doanya kayak ada Ustaz. Anak aja. Iya. Karena anak dibayarnya ceramah doang. Oh, saya kok. Mohon ikhlas Kiai, mohon ikhlas. Mohon ikhlas Kiai, mohon ikhlas Tuan Guru ya. Doa ya Bu ya, nggak apa-apa ya Bu ya, doa ya. Belum pernah didoain pelawak Bu, sama, intinya sama, minta juga sama Allah ya Bu ya, biar ikhlas. Mudah-mudahan keikhlasan itu jadi tambah amal ibadah buat kita semuanya. Siapapun di hadapan kita, bukan karena orangnya, tapi karena ikhlasnya kita bakal datang ridhonya Allah buat kita. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya mulana ya wa'abud, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana wa ilahana, lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد الحروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجرين وشافع المذنبين ومشايخ المقدمين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا عالما ومتعلما وفتينا وزكيا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والشفاعة
والنعمة والمغفرة علينا يا الله وأولادنا وأزواجنا وأهلنا وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخل الجنة مع الآباء والأمهات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf, mohon ikhlas guru-guru saya, orang tua saya, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat dan juga kedua mempelai. Sekali lagi mudah-mudahan barokah dan Allah berikan lancar, mudah semudah-mudahnya semua urusan kita, dan juga kita yang hadir di sini mudah-mudahan hidup kita barokah, panjang umur, banyak rezeki.